Kita berada di areal masjid, bukan di terminal. Jadi saya mohon, dari mulai pakaian, akhlak itu utama harus yang bagus. Pakaian juga harus bagus. Terus akhlak juga nomor satu harus dijaga. Kita adalah orang yang beraktivitas dan mencari nafkah untuk anak dan istri kita. Gimana caranya? Kita juga harus menjaga nama baik Kesultanan Banten. Saya berbicara seperti ini bukan saya mentang-mentang zuriat, bukan, tapi saya mengajak, karena yang intent berhadapan dengan para pengunjung adalah kalian. Baik dan buruknya, ujung tombaknya ada di kalian semua. Makanya tolong, kalau misalkan ada apa-apa, tinggal dilaporkan. Di situ juga kan ada petugas korlap, tinggal dilaporkan ke korlap. Ada hal-hal yang negatif atau yang kurang baik, tolong dilaporkan. Tapi di saat ditegur, di saat disanksi, ya diikuti, karena tidak mungkin orang itu disanksi, ditegur karena kalau tidak melakukan kesalahan. Makanya saya yakin semuanya kan udah pada dewasa, mungkin udah punya anak, bukan ada yang udah punya cucu. Malu kalau harus ditegur, malu kalau menurut saya. Nggak pantas sebetulnya seorang korlap yang masih muda masih negur orang yang lebih tua. Tapi yang namanya aturan kan tetap harus dijalankan kan? Jadi tolong, mulai hari ini juga untuk selanjutnya tolong diikuti. Yang paling utama, jaga nama baik marwah Banten. Kita ini ada di areal masjid. Gimana caranya kita menyesuaikan diri? Ya waktunya sholat, ya wayah iki salat. Waktu usaha silakan usaha. Iki mau nang areal masjid wayah salat peng pada nyetak, peng pada aduh Gusti. Cuman premen ya ngarane wong manusia, orang bisa disepak, orang bisa dijejak urusan muka, karena kewajiban masing-masing. Tapi ya sebagai saya ketua, saya harus mengingatkan, karena mungkin kalau tidak ingatkan dosa saya, karena kalian semua itu ada di bawah naungan saya. Makanya yang paling utama harus saya ingatkan itu sholat dulu, karena kunci sholat itu kalau orang sudah melaksanakan sholat dan mau memperbaiki sholat, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupnya. Itu sudah pasti dan sudah janji Allah. Kalau tidak percaya, buktikanlah. Buktikan. Umur tidak ada yang tahu, entah besok, entah lusa, entah kapan, kan tidak ada yang tahu. Ayo bareng-bareng cari bekal. Bukan hanya sekedar moto, aktivitas, usaha, di situ bukan hanya sebatas itu. Ada kewajiban yang lebih penting sebetulnya. Iya aja serius amat sih kayak ceramah gitu aja. Cuman hanya mengingatkan saja. Ya mudah-mudahan di rungu hingga kanan mandek nih gini gak aja metu kiri maning. Oh, non. Ya. Lah ya wis tuwa aja umur lah sing weruh. Iya paling utama kun lah. Terus terkait masalah nanti di lapangan, aktivitas kalian di lapangan juga harus saling menghargai. Saya tukang foto, itu juga tukang foto. Coba namanya apa ya? Saling bantulah. Aja saling rebutan anu kayak orang kebagian. Saya mau yakin semua tukang foto di situ juga kan kebagian pasti ya. Ada nggak yang pernah nggak kebagian foto? Kebagian kan? Tapi klemen sampai terjadi keributan bukan. Tapi orang maido ya ngarane neng lapangan panas, posisi panas, dorong penglaris, diurak-urak pisan, rungsing jadi. Nah, kun tulung aja sampai terjadi keributan di lapangan, izin kita. Jujur tak buka ya, apa-apapun tentang tukang foto, pasti yang disalang itu saya. Dari kenadiran saya, dari Perkim juga ke saya, dari masyarakat warga sekitar ke saya pasti.
mereka taunya semuanya ini anak bos saya semua, padahal makan orang konon. Bosnya mau wakil pun burikan, termasuk abai. Baik punten. Lupa saya nggak disebut tadi bos Ai. Selamat datang abai. Keringat caprak ya Pak. Jadi konon, coba tolong jaga sikap, jaga akhlak, premen carane kita beraktivitas di areal menara dan payung mendapatkan satu apresiasi atau satu dukungan dari semua pihak, terutama dari pihak Perkim juga pihak Kenadiran. Saya selama ini dari mulai aktif paguyuban dari 6 bulan kemarin ya, sampai dengan sekarang berupaya untuk membangun satu marwah anggota foto supaya benar-benar dianggap ada, jangan selalu disepelekan. Salah satunya kan progresnya kan udah ketahuan dari mulai gotong royong sudah alhamdulillah sampai dengan detik ini berjalan dengan sesuai harapan. Itu salah satu pencapaian tertinggi menurut saya untuk saat ini. Entah nanti untuk ke depan mungkin ada program-program yang lebih bermanfaat. Jadi pada intinya kita bareng-bareng menjaga ya. Apa yang tadi saya bilang, jaga nama baik, terutama jaga nama baik diri sendiri. Kira-kira kalau misalkan anda semua mau nggak dianggap jelek sama orang? Kan nggak mau, pasti kan? Nah, makanya dari individu masing-masing jaga akhlak, jaga nama baik. Gimana caranya? Dengan sendirinya global akan terjaga semua. Terus kita juga nih sebagai orang-orang yang beraktivitas mencari nafkah di situ, tolonglah peduli dengan lingkungan sekitar. Bukan hanya kita mentang-mentang ada kewajiban kurfai, tapi ada hal-hal yang piranya